Ramazan, Ramazan, sen hoş geldin Ramazan, 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 Ramazan. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بنعمة تتم صالحة. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Alhamdulillah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat yang sangat besar sekali yang patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Datang ke majelis, duduk, senderan jaga, doanya bismika Allahumma ya wa bismika amut. Atau kemulan rukuh mukena sambil pejam-pejam dikit dengerin. Apalagi suara saya ini kan suara yang berat ya, bikin ngantuk. Masya Allah. Makanya kalau sahur jangan kenyang-kenyang. Enggak ya. Karena ibu-ibu itu kan banyak menu di meja itu enggak habis eman kan. Eman. Akhirnya dihabisin semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibadah sahur itu berkah ya. Jangan ditinggalkan. Sekalipun cuma minum air putih 1 gelas, jangan ditinggalkan. Eman kehilangan keberkahan pada sunnah ibadah sahur. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita sampai pada hadis keberapa kemarin? Pada hadis yang ke-45 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fi darain Allahumma amin. Haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Abi haddatsana Ubay an Syarik an Utsman ibn Mawhab qala. Ini dari jalur Utsman bin Mawhab berkata, Su'ila Abu Hurairah hal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ditanya, apakah Rasulullah menggunakan pewarna? Nyemir maksudnya. Nyemir uban. Qala, kemudian Abu Hurairah menjawab, na'am, ya. Qala Abu Isa yakni Imam Tirmidzi matur, warwa Abu Awan hadal hadis an Utsman ibn Abdullah ibn Mawhab faqal an Ummu Salamah. Al hadis atau kama qal, di sini disebutkan oleh Al-Musannaf yakni Imam Tirmidzi, hadisnya dhaif. Kemudian yang berikutnya haddatsana Ibrahim ibn Harun qal anba'ana An-Nadar ibn Zurarah an Abi Janaf an Iyad ibn Laqit an al-Jahdamah imra'atan Basir ibn al-Khasasiyah qalat.
Ini dari seorang wanita, dari wanitanya Basir bin Khasasiyah. Itu matur, ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ra'aitu telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhruju min baitihi, keluar dari rumah beliau, yang fidu ra'sahu, melepas ikatan rambutnya. Maksudnya di sini adalah mengeringkan rambut. Mengeringkan rambut. Waqad iktasala, dan Rasulullah baru mandi. Telah mandi, artinya barusan mandi keluar rumah dengan membuka ikatan rambutnya untuk mengeringkan rambut beliau. Wa bi ra'sihi radghun min hinna, dan di atas kepalanya itu ada radghun min hinna, dari hinna. Hinna kemarin adalah daun pacar itu ya, warna yang terbuat dari daun pacar. Au qala, atau kemudian berkata perawi, rad'un syakun fi hadha syekh. Gurunya Imam Tirmidzi ini ragu. Perawinya menyebutkan apakah rad'un pakai gha atau rad'un. Al-hadis au kama qala. Seperti yang pernah saya ceritakan. Kita orang ajam saja potensi salah mendengar ucapan orang Arab itu besar. Kalau enggak terbiasa, dan antara orang Arab sendiri yang fasih bahasa Arab bisa juga kemudian khilaf. Mendengar itu, ucapan itu menggunakan gha apa a. Padahal harfun ini makharijul hurufnya dari dua tempat yang sangat jauh berbeda. Kalau ain itu kan di tengah kerongkongan, di tengah tenggorokan. A, rad'un. Nah, sementara khilaf apakah membacanya rad'un atau radghun. Gha ada di pangkal tenggorokan bagian belakang. Gha. Ini kan jauh, tapi orang mendengarnya ini radghun apa rad'un. Nah, maka ditulis oleh Imam Tirmidzi di sini, syakkun fi hadha syekh, yakni guru dari Imam Tirmidzi, Ibrahim bin Harun, itu sangsi apa yang dimaksudkan radghun atau rad'un. Kalau radghun, di atas kepala beliau itu ada bekas lumasan za'faran. Walut khubza'faran, dilumuri ya'faran. Atau kemudian ada jejak dari minyak dan ya'faran. Para ulama itu mendiskusikan, meneliti, yang tepat itu adalah sebenarnya adalah rad'un pakai ain. Di atas kepala beliau itu ada bekas, yakni pewarna dari hinna. Kalau radghun itu nanti tidak tepat pada konteks hadis ini, karena radghun itu maknanya sebenarnya agak jauh berbeda. Secara bahasa itu adalah at-tinu wal wakhlu sadid, lumpur hitam yang pekat. Makanya ada yang menerjemahkan itu orang, di atas kepala beliau ada bekas lumpur, padahal bukan. Karena salah menerjemahkan radghun ini dipakai. Padahal bukan radghun, tapi rad'un. Karena begini, dalam satu hadis begini, Rasulullah pernah menggunakan kalimat ini, ungkapan radghun ini. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah pernah matur begini, man qala fi mu'minin ma laysa fihi habisallahu fi radaghatil habal hatta yahruja mim maqal. Hadis riwayat Imam Ahmad atau kama qala. Siapa orang yang dia mengatakan sesuatu pada diri orang mukmin yang itu tidak ada pada dirinya,
Barang siapa orang yang mengatakan sesuatu tentang seorang mukmin, ternyata apa yang dikatakan itu tidak ada pada diri orang mukmin itu, maka Allah akan menghukum melemparkan dia pada lumpur ahli neraka. Radghah itu lumpur pekat dari penghuni neraka. Maka yang tepat adalah radon. Itu salah satu ancaman orang yang ghibah atau fitnah. Ngomong tentang si fulan, ternyata apa yang dia omongkan tidak ada pada diri si fulan. Nah, radghah itu digunakan oleh Rasulullah. Maka di sini yang tepat bukan radghun tapi rad'un. Di atas kepala beliau ada bekas khina, yakni pewarna dari daun pacar. Kemudian berikutnya, haddatsana Abdullah ibni Abdurrahman, haddatsana Amru ibnu Asim, haddatsana Hamad ibnu Salamah, haddatsana Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala ra'aitu sa'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahduban. Dari Anas radhiyallahu anhu qala berkata, saya melihat rambut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahduban. Mahduban itu dalam keadaan diwarnai. Ada pewarnanya. Hadis sahih. Qala Hamad wa akhbarana Abdullah ibn Muhammad ibnu Ukail qala ra'aitu sa'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas ibni Malik mahduban. Dari Muhammad bin Ukail berkata, saya melihat rambut baginda Rasulullah yang ada pada Anas bin Malik. Anas bin Malik. Mahduban itu pakai pewarna. Hadis Hasan atau kamakal. Maksudnya melihat sa'ru Rasulullah itu ada yang menjelaskan ketika Rasulullah ada di rumahnya Anas. Tapi ada yang menjelaskan ada rambut yang dimiliki oleh Anas bin Malik, disimpan, itu adalah rambut baginda Rasulullah. Dan itu kemudian yang ditanya, yang dilihat oleh Muhammad bin Ukail ini. Dia melihat rambut Rasulullah dalam keadaan ada pewarna, yakni ada jejak pewarna. Ini menurut interpretasi atau kemudian menurut penglihatan dari Muhammad bin Ukail. Hadis Hasan. Nah, ada catatan yang perlu saya sampaikan. Dari berapa hadis, yakni 4 hadis berkaitan dengan khitab, pewarna atau semir dalam bahasa umumnya, itu ada seolah-olah perbedaan dalil atau ada kontradiksi, tabrakan antar dalil satu dengan dalil yang lain, antar satu riwayat dengan riwayat yang lain. Satu riwayat mengatakan Rasulullah tidak menggunakan pewarna, riwayat yang lain menggunakan pewarna. Dan masing-masing hadis yang sampai pada kita itu juga sahih. Ada yang dhaif, ada yang hasan, tapi ada yang sahih. Nah, bagaimana memahami hal seperti ini? Ya, kita melihat ada dalil-dalil yang bertentangan. Dan sebenarnya tidak bertentangan, ya. Pada kasus tentang masalah khitab ini, apakah Rasulullah menggunakan pewarna atau tidak, kita meminjam penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau menukil pendapatnya Al-Qadhi. Al-Qadhi mengatakan, ihtilaful ulama hal khitaban Nabi SAW amla. Para ulama ikhtilaf, apakah Rasulullah itu menggunakan pewarna atau tidak untuk mewarnai uban beliau. Faman uhul aksaru bihadis Anas wa huwa madhab Malik. Kalau ulama-ulama mazhab Imam Malik itu menyandarkan pada hadis yang datang dari Anas bin Malik, maka punya pandangan bahwa Rasulullah tidak menggunakan
pewarna. Tapi sebagian para muhaddisin itu punya pendapat yang berbeda. Rasulullah menggunakan pewarna disandarkan pada hadis dari Ummu Salamah. Demikian juga dari hadis Ibnu Umar. Rasulullah Muhammad SAW terlihat pernah mewarnai dengan warna ke arah kuning. Yasbiku bis safrah. Ya. Ini satu riwayat yang dijadikan sandaran oleh sebagian ulama muhaddisin bahwa Rasulullah menggunakan hina pewarna atau menggunakan khitab itu. Nah, bagaimana pandangan yang tepat? Wal mukhtar bi annahu, yang kita pilih pandangannya adalah moderat, karena tidak mungkin kalau ini ada hadis sahih, kemudian kita ambil, ini kita tinggalkan. Kalau hadis sahihnya itu sama-sama selaras, maksudnya pengertiannya itu selaras, nada, nggak ada masalah. Ini kelihatannya berbeda. Ini menggunakan, ini tidak. Tapi ini berita sama-sama benar. Diteliti, diriset, diverifikasi, ternyata benar. Ini ternyata benar. Maka kesimpulannya sebenarnya adalah Rasulullah Muhammad SAW itu pernah suatu ketika itu mewarnai rambut beliau dengan hina. Tapi watarkuhu fi mu'dhamil awqat, dan Rasulullah sebagian besar dari waktu beliau itu meninggalkan aktivitas mewarnai rambut. Fa akhbara kulla bima ra'a, maka kemudian apa yang dilihat oleh sahabat itu sampai pada kita. Ketika Rasulullah pernah mewarnai itu sampai pada kita, kemudian sebagian besar waktu beliau tidak mewarnai juga sampai pada kita. Jadi itu kesimpulannya. Dan ini pandangan yang tepat. Karena tidak mungkin kemudian mengabaikan hadis seperti yang dari jalur Ibnu Umar tentang Rasulullah itu khitab menggunakan pewarna dengan rambut beliau. Dan dalam satu kesempatan, ya, ini tambahan, dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Muhammad bin Ukail berkata, Anas bin Malik itu pernah datang ke Madinah. Karena Anas kan pindah ke Basrah, ke daerah Irak. Datang ke Madinah, waktu itu penguasanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Ini menangi. Anas bin Malik kan usianya panjang, 103 tahun lebih, baru meninggal. Yang kemarin saya sampaikan itu profilnya. Didoakan oleh Rasulullah keberkahan hidupnya, berkah umurnya, berkah hartanya, berkah anaknya, jadi cucunya hampir 100, dan dia punya harta yang melimpah. Dan panjang usianya sampai 103 tahun baru meninggal. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz ini menjadi penguasa, menjadi Amirul Mukminin, Anas itu datang ke Madinah. Karena tahu sahabat Anas datang ke Madinah, maka kemudian Umar bin Abdul Aziz itu mengirim kepada Anas bin Malik utusan. Dan dia titip pesan pada utusan, Saluhu hal khitab Rasulullah SAW, tolong tanyakan apakah Rasulullah itu menggunakan pewarna rambut. Fa inni ra'aitu sa'rahu qad lawin, karena saya telah melihat rambut baginda Rasulullah itu berwarna. Artinya melihat peninggalan rambut baginda Rasulullah yang tersimpan. Dan sampai hari ini ya ada rambut baginda Rasulullah di museum, dan beberapa tempat tuh ada yang menyimpan rambut baginda Rasulullah. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini pernah melihat, ini warnanya kok seperti lawin, ya, ini berwarna, ada pewarnanya gitu. Maka faqala Anas bin Malik tetap menjawab konsisten, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mat'u bis sawat. Rasulullah itu dikaruniai dengan rambut yang lebat, yang hitam warnanya. Walau adattu ma akbala min syaibihi min ra'sihi wa lihiyatihi ma kuntu uzayyituhunna ala 11 saybah. Dan kalau saya hitung dari uban yang ada di kepala beliau dan di jenggot beliau, itu ya nggak lebih dari sekitar 11 uban malah. Dalam riwayat yang ini Anas bin Malik mengatakan sekitar 11 uban.
Wa inna ma hadzal ladzi laun min at-thayyib alladzi kana yatibu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun warna pada rambut beliau itu adalah karena Rasulullah meminyaki rambutnya, menggunakan minyak pada rambut beliau. Dan kemarin sudah dibahas, dampak dari seringnya penggunaan minyak pada rambut beliau itu menjadikan uban itu warnanya arahnya ke arah kemerahan. Bahkan kemudian kalau dipadukan dengan hadis yang berbeda, ada orang melihat, tapi kalau kemudian diminyaki, kemudian uban itu jadi samar, tidak kelihatan. Arahnya ke warna merah, merah-merah keemasan begitu. Ala kulli hal, bahwa urusan khitab berwarna ini tidak ada masalah, mubah, boleh. Bahkan ada satu riwayat dari hadis jalur Imam Ahmad dalam musnadnya begini. Ini seperti yang dinukil oleh Ibnul Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa. Waja'a ya ma'saral ansar, hammaru aw saffaru wa khalifu ahlul kitab. Wahai orang-orang Ansor, kalian hammaru, yakni merahkan rambut, atau kemudian kuningkan rambut, berbedalah kalian dengan ahlul kitab. Ini perintah Rasulullah. Demikian juga misalkan dalam beberapa riwayat yang berbeda. Arah ke kuning itu karena memang Allah suka. Jadi ada isyarah dalam satu ayat itu tasurun nadirin. Warnanya warna agak arah ke arah kuning, syafrah. Pernah makan nasi biryani atau nasi kebuli? Warnanya kan agak ke kuning-kuningan. Itu ada pewarnanya namanya safran. Safran. Jadi safran itu jadi minuman kesehatan juga. Itu bunga safran, ya. Banyak di Afghanistan, banyak di daerah Eropa, mahal. Kayak rambut gitu. Kalau dicelup satu gelas dicelup safran cuman rambut sehelai, itu warnanya berubah jadi kuning keemasan. Nah, kalau kita makan nasi biryani atau nasi kebuli, warnanya itu adalah warna safran. Ini. Nah, safra itu adalah arahnya ke arah kuning keemasan. Nah, catatan tambahan. Kalau kita punya uban, itu jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak, pendapat jumhur itu makruh untuk dicabuti. Kalau punya uban jangan dicabutin, baik yang ada di rambut, kepala, atau di jenggot. Ini pendapat jumhur. Disandarkan pada hadis yang marfu, ya, dari Amr bin Su'aib, dari abinya, dari kakeknya, la tantifu as-saiba fa innahu nurul muslim. Rasulullah pernah matur, kalian jangan cabutin itu uban karena sungguhnya itu nanti menjadi cahayanya orang muslim yaumul qiyamah. Ya. Kalau ubahnya banyak sampean mau cabutin semua lah. Gundul. Malu karena ada uban, dilihat orang, udah tua, jauh cabutin. Atau kemudian dikerik habis gitu. Itu makruh, penggawean makruh. Buat tenang. Kemarin kita udah sampaikan, uban itu kan surat cinta juga dari Israel, ya kan? Kalau kita udah beruban berarti ya tidak lama lagi. Kan begitu. Tidak lama lagi. Ya, wis bahaya ya. Ya. Ya sedelo. Masa karek 5 tahun gue sedelo. Berarti ngantuk ya kemarin ngaji. Kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin. Enggak lama kita ini, cuman setengah hari atau sehari saja. Kalau dihitung dengan putaran waktu akhirat ya 1,5 jam lah. Jadi tidak lama kita itu. Ya. Maka seumur jenengan ini kan masih ada sisa waktu, masih ada. Karena memang belum datang ajal.
Saya ada sahib itu ulang tahun. Saya nggak pernah ngucapin ulang tahun. Begitu ulang tahun saya bilang. Jadi nggak terasa udah ngabisin umur sampai sekian puluh tahun. Dan sisa waktu ini kita nggak tahu sampai kapan. Umur kita misalkan 50. Sebenarnya kita udah menghabiskan jatah 50 tahun. Sisanya kuota waktunya itu ya tinggal sedikit berarti. Dan rata-rata umat baginda Rasulullah hakun itu memang seperti yang disabdakan Rasulullah. Umurnya nggak panjang-panjang, sekitar 60-an itu. 60-an. Umur 40 banyak udah meninggal, 30 banyak meninggal, 48, 50. Jadi 55 aja udah lekrek kabeh. Ya. Ini nasihat untuk suami-suami yang petani, nek pegel ojo ngombe puyer. Nanti jebol itu ginjalnya itu. Banyak yang udah masalah karena bentar-bentar dikit-dikit ya jamu. Ya. Kalau masalah uban ya nggak usah minum jamu untuk bisa hitam. Biar tambah keren. Semir aja pakai warna merah atau warna kuning. Nggak ada masalah. Yang penting bukan warna hitam. Itu. Baik, kita lanjutkan pada bahasan yang berikutnya, yakni bab maja'a fi kukhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menerangkan berkaitan dengan masalah celak mata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi arba'a hadis, di dalam bahasan ini ada 4 hadis. Yang pertama, haddatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi, haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Ubadah ibn Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ismit fa innahu yajlul basara wa yumbitu sa'ru. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iktahilu, bercelaklah kalian, bil ismit, dengan batu celak. Ismit itu khusus batu celak, bahan celak dari batu. Saya nggak tahu persis ini. Saya belum pernah baca jurnal atau lihat pabrik celak itu bahan bakunya apa. Mungkin bisa disesing itu, dilihat. Bayangan saya celak-celak yang dipakai itu kayak ini, hitamnya batu baterai itu lah. Tapi itu kan berbeda. Tapi di Arab itu memang ada khusus batu celak. Mungkin batu gosong gitu ya. Kalau di Ternate itu ada batu gosong. Muntahan gunung Gamalama itu batunya hitam gosong. Mungkin kalau diolah itu bisa jadi batu celak kali. Nggak tahu ini al-ismit. Ismit itu maksudnya batu khusus yang dipakai untuk celak. Bisa ditumbuk atau kemudian cuilan-cuilannya itu bisa untuk nulis. Ibaratnya kalau di sini arang gitu. Bisa dipakai nulis. Cuman celak itu bukan arang itu. Tapi menggunakan celak pakai arang juga nggak apa-apa asal tidak mudorot. Apa boleh buat? Mau beli celak nggak ada subsidi dari suami kan? Cari itu arang itu. Beli di pasar awet dah. Tumbuk sendiri, celak sendiri. Hmm. Kalau ditanya tetangga, kok pakai arang bu? Iya, mau bakar sate sekalian. Bakar sate di mata. Bakar sate depan mata, bukan di mata. Jadi menggunakan ismit, batu celak. Fa innahu yajlul basara, karena sungguhnya celak itu bisa membuat terang pandangan, tajam pandangan, yajlu. Wa yumbitu sya'ru, dan bisa merangsang pertumbuhan rambut. Ini hikmah dari celak. Wa za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu muhkalatun yaktakhilu minha kulla lailatin salasatan fi hadi wa salasatan fi hadi. Al-hadis atau kama aqal. Dan wazama maksudnya di sini adalah Ibnu Abbas. Kalau pengertian kamusnya za'ama itu menduga, mengira, tapi bukan itu maksudnya.
Karena maksud di sini walaisal murad bizami hadzal idda'a bidun dalil. Dugaan yang tanpa dalil bukan itu. Kalau dugaan tanpa dalil itu memungkinkan benar, memungkinkan salah. Tapi ini maksud di sini adalah innamal maksud al-qaul ala wajhi ta'kid. Perkara yang yakin bagi Ibnu Abbas dan tidak ada keraguan. Ungkapan di sini maksudnya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lahu muhkalatun, punya tempat celak, punya wadah celak. Dan beliau bercelak dari tempat wadah celak itu kulla lailatin, setiap malam. Setiap malam. Salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Maksudnya menunjuk 3 kali bercelak di mata sebelah kanan, 3 kali bercelak di mata sebelah kiri. Perlu dicatat bahwa bercelak ini boleh bagi laki-laki dan boleh bagi perempuan. Rasulullah aja bercelak. Kalau jenengan lihat orang laki-laki bercelak, ojo diwodo. Wong sampean dhewe bercelak. Kalau kemudian ada laki-laki bercelak, dianggap itu perempuan. Kalau dia muslim, barangkali ittiba Kanjeng Nabi aja bercelak. Dan tidak ada masalah laki-laki bercelak. Cuman memang jarang. Ya santri pun tuh 1-2. Nah, kadang-kadang nek sing celaan kuwi ganteng ya pantes. Kadang-kadang sing wajah nek diarani wong kebanyakan ora patek ganteng celaan. Malah kaya kokok belu. Ada santri itu yang mau wekso, santri lanang wedok ora apa-apa. Santri lagi celaan blok. Kayak siapa? Limbat celaan ya. Masya Allah, itu sunnah Nabi itu limbat. Insya Allah. Boleh, celaan itu boleh. Dan hikmahnya, faedahnya seperti yang disebutkan di sini. Bisa mempertajam pandangan dan juga kemudian bisa membuat rambut itu tumbuh dengan baik. Memotivasi pertumbuhan rambut. Nah, ini perlu penelitian. Apakah bahan selain ismit juga punya fungsi yang sama, bisa menjadi pemicu pertumbuhan rambut? Kalau yang areng tadi ya, bukan tumbuh rambut, malah rontok, panas kan? Panas. Ya. Haddatsana Abdullah ibn Sabah al-Hasimi al-Bisri, haddatsana Ubaidillah ibn Musa, haddatsana Israel an Ubadah ibn Mansur, wa haddatsana Ali ibn Khujur, haddatsana Yazid ibn Harun, haddatsana Ubad ibn Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktakhilu qabla an yanama bil ismit salasan fi kulli ainin. Adapun baginda Rasulullah Muhammad SAW bercelak sebelum beliau tidur dengan ismit, dengan batu ismit, batu celak. Salasan 3 kali fi kulli ainin, untuk setiap mata. Wa qala Yazid ibnu Harun fi hadisihi, inna Nabi Muhammad SAW kana lahu muhkalah yaktakhilu fiha indal naumi salasan fi kulli ain. Rasulullah itu punya wadah untuk tempat celak dan beliau bercelak ya setiap mau tidur 3 kali pada mata beliau. Maka diterangkan oleh para ulama 3 kali itu bisa jadi caranya adalah langsung 3 kali atau kemudian dengan hitungan ganjil. Pertama kanan dulu 1, kemudian 2, kemudian 3. Pokoknya hitungannya jatuhnya adalah ganjil. Ganjil. Allah tuh suka perkara yang ganjil dan Rasulullah banyak mengajarkan perkara yang ganjil. Dan dimulai dari kanan dulu, sekalipun bercelak itu pun bukan mata kiri dulu, kanan dulu. Makanya menjadi satu nilai yang bisa mendekatkan diri kita pada baginda Rasulullah, dan ini disebut dengan kurbah, kedekatan kita pada Rasulullah, kecintaan kita pada Rasulullah, kecintaan kita pada sunnah. Itu kalau kita melakukan segala sesuatu itu didorong oleh niat yang baik. Oh, itba Kanjeng Nabi. Tidak sekedar karena kita ini enggak kidal, oh kanan. Kalau orang kidal mungkin kiri dulu. Bukan karena kita ini tidak kidal, bukan semata-mata karena kita ini biasa tangan kanan, kemudian kita kanan aja. Enggak.
Kanjeng Nabi pakai tangan kanan dengan mata sebelah kanan dulu. Masya Allah, bismillah, lihat cermin. Bismillah, bismillah. Seperti itu. Jadi ada nilai kesunahannya di situ. Apalagi Rasulullah memang mencontohkan. Sekalipun tidak diwajibkan, ini menunjukkan bahwa perkara yang dilakukan oleh Rasulullah berkaitan dengan aktivitas bercela itu adalah kesunahan. Sunnah, Rasulullah bercela. Ya. Dan eh, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang masalah bercela ini. Haddatsana Ahmad ibnu Mani, haddatsana Muhammad ibnu Yazid, an Muhammad ibnu Ishaq, an Muhammad ibnu Munkadar, an Jabir huwa ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini dawuh, alaikum bil ismit inda naum fa innahu yajlul basar wa yumbitu sa'ru. Ini hadis atau kama qala. Hadis sahih. Kalian agar kemudian menggunakan celak dari ismit ketika mau tidur, karena sungguhnya ya jelul basara wa yumbitul sya'ru, karena bisa menajamkan pandangan dan menumbuhkan rambut. Ini hadis sahih. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Basar ibnu al-Mufaddal an Abdullah ibni Utsman ibni Khusaim an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jalur Ibnu Abbas, Rasulullah matur, inna khaira akhalikumul ismut, sesungguhnya sebaik-baik celak untuk kalian itu adalah dari ismit, batu ismit. Yajlul basar wa yumbitu sa'ru, itu bisa menajamkan pandangan dan kemudian menumbuhkan rambut. Kalau di Mekah, di Madinah, jangan tumbas, ya ini celak dari batu ismit. Tanya aja, ini batu ismit ya? Cara tanyanya yang salah kalau begitu. Pasti dijawab, iya, orang jualan biasanya begitu. Ini rambutan Aceh ya? Iya, gitu lah. Pertanyaannya, ini bahannya dari apa? Nanti dijelaskan. Nah, kita pulang bawa sesuai dengan apa yang dijelaskan, kita yakini. Hada ismit, Masya Allah, 10 rial, 10 rial. Dibawa pulang, ya ini ismit. Maka itulah ismit. Nah, ternyata kemudian yang jualan tuh bohong, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa adalah ismit. Dugaan kita itu akhirnya jadi kenyataan bahwa itu adalah ismit gitu. Kan begitu. Jadi nggak usah pusing, udah tanya kan. Seperti halnya kalau kita makan di warung-warung pinggir jalan, yang kita ragu kehalalannya, kemudian kita tanya, ini dagingnya halal ya? Halal. Nggak tahunya bukan daging sapi. Yang dijual di situ daging selain sapi yang diharamkan. Celeng kah? Atau anjing kah? Nah kan, dibawa pulang. Maka itulah daging yang halal yang dimakan. Ternyata yang jualan itu bohong. Ya sudah, urusan dia dengan Allah. Di kemudian hari kok baru tahu kalau yang dijual itu adalah daging celeng, padahal udah jadi daging kita. Bagaimana? Ya enggak apa-apa, cuman cukup kemudian dilogok, bismillah, memenuhi, gugurkan kewajiban untuk menghilangkan subhat itu. Logok, maksud toh barang wis gak ono. Ya, kita mohon ampun pada Allah. Maka hati-hatilah kalau makan di warung yang tidak ada sertifikasi halalnya. Kalau dulu urusannya itu urusan daging. Ya. Dulu di Surabaya, ini urusan halal haram ya, di Pegirian, tahu Pegirian? Tempat penyembelian sapi, ini Mas Miftah ini pernah praktek di sana. Itu dulu belum ada perda babi, itu ratusan tiap malam itu disembelih, sebelum subuh itu udah habis. Dan sapi lebih lambat selesai penyembelihannya. Maka kemudian keluar perda, babi tidak boleh dikeluarkan selain selesai sapi disembelih. Maka biasanya sekitar jelang subuh baru selesai semua. Nah, jumlah yang disembelih biasanya lebih banyak babi daripada sapi di Pegirian itu.
Tapi kok habis? Sapi belum selesai dulunya itu, babi berapapun disembelih, selesai, habis, masuk di pasaran. Ada yang pedagang tuh datang, masuk di pasar-pasar induk di Surabaya. Jadi saya bayangin ngeri ini, ngeri, ngeri kalau urusan daging itu. Akhirnya dikeluarkan perda, keluarnya harus sama. Lah, begitu keluar sama, habis juga. Sama habisnya. Lah, orang-orang non-muslim yang mengonsumsi daging babi itu berapa persen penduduk di Surabaya? Tapi yang disembelih itu jumlahnya lebih besar dari jumlah sapi, itu habis. Babinya gede-gede loh ya. Dan cara nyembelihnya memang lebih sederhana babi. Antri, dibuatkan lubang begitu. Tawarikin ekornya itu mesti maju deh. Babi itu begitu. Kalau dorong babi suruh maju, ndak akan mau dia. Ada ilmunya. Babi itu ndak perlu didorong. Justru kalau tarik ke belakang, ayo jangan maju, maju dia. Maju masuk di lorong itu langsung dicakep los strum los itu. Cas gitu. Mati dah. Gantung, proses. Sapi masih perlu penjagalan. 2 orang, 3 orang. Tapi ya gitu, begitu digorok, rok, gitu, nanti ada yang bagian bisnis darah itu ngambil bak itu disorok pakai, jadi ditambahi air disorok ke arah leher itu, rak, 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 penuh itu, masukin tong, campur air, jarak sebentar itu diiris-iris seperti agar-agar gitu. Oh, yang bisnis pakai Mercedes-Benz, bisnis darah, dipakai dideh ya, kalau orang sini bilang dideh ya. Itu orang-orang yang jualan itu keliling kaki lima itu pakai dideh itu digoreng. Kalau enggak buat campuran rawon-rawon. Ngeri, makanya hati-hati kalau makan. Hati-hati kalau makan urusan daging di kota. Nah, kok ada kaki lima murah padahal menunya ikan daging. Masalah itu buangan dari hotel bisa juga. Yang udah afkiran dari toko-toko besar. Itu juga bisa. Banyak kasus begitu. Ya, ini soal kehati-hatian kita urusan makanan. Urip ning desa Masya Allah, enak, enak, enak. Oh, ndak makan daging ya, makan apa gitu, daun-daunan masih bisa. Kalau di desa beda sama di kota. Kalau di desa bukan bukan makan daging sapi, makan daging manusia yang banyak. Paham maksudnya? Yang banyak kalau di desa itu makan daging manusia. Ya, bukan makan daging sapi. Makan daging manusia itu maksudnya fitnah, gosip, dan sebagainya. Itu makan daging manusia. Ya, dalam Quran disebutkan. Baik, kita lanjutkan. Satu lagi. Hadis yang keberapa tadi? 51. Qutaibah udah. Haddatsana Ibrahim ibnul Mustamir al-Bisri. Haddatsana Abu Asim an Utsman ibn Abdul Malik an Salim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ismit fa innahu yajlul basar wa yumbitu sa'r. Kalian pakai itu ismit karena sungguhnya dia bisa menajamkan mata, pandangan mata dan menumbuhkan rambut. Masya Allah. Wallah alam bisawab. Ini tentang bercelak. Jadi Rasulullah itu bercelak. Kita kalau mau bercelak monggo. Kadang saya juga pakai, cuman udah lama nggak pakai. Dan Rasulullah selalu punya tempat khusus untuk ada ismit itu, celak. Ya. Tapi celaknya kalau laki-laki mungkin agak berbeda sama perempuan ya. Perempuan itu kan ada yang celak khusus ya. Ya, ya, kayak lipstick gitu. Ya. Baik, ada yang mau tanyakan? Sementara di sini insya Allah kita lanjutkan besok. Dan sore kita ketemu di kajian tafsir. Besok kita lanjutkan bab yang berkaitan dengan pakaian atau baju baginda Rasulullah Muhammad SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wal ghafurur rahim. Mungkin manfaat barakah fi dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا
فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أسماء آمين ربي أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب والعالي والأصحاب عدد درس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.